Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Kalbi dengan NIM 19033046 dari kelompok 1. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar pada materi hukum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi Bu. Apa kabarnya? Apakah baik? Apakah masih menjalankan ibadah puasa? Masih Bu. Alhamdulillah Ananda semua kita masih bisa berkumpul di kelas dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Ini merupakan suatu nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ilmu. Nah, atas nikmat yang sudah Allah berikan, maka lebih baik, alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Siapa ketua kelasnya di sini? Nabil. Ya, silakan Nabil pimpin doanya. Ibu, bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Habil. Semoga doa yang kita panjatkan tadi dapat terkabul ya, dan dapat kita rasakan manfaatnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi ini, Ibu lihat di sini sepertinya ada yang tidak hadir. Siapa yang nggak hadir? Oh, Melva dan Nanda ya. Ibu cek aja sesuatu ya. Absen. Habil Ihsan, Hadir Bu. Mutia Novianti, Syifa Khairunisa, Syakila Zulima, Nesdia Paroza, Nanda Firmanullah. Tidak hadir Bu. Sudah ada kabar. Oh, tidak ada kabar. Terus Melva Rahmayani Tidak hadir Bu. tidak hadir juga. Febi Rahmadani, Hadir Bu. Dea Sagita. Hadir Bu. Berarti ada 2 orang ya yang nggak hadir. Ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Semoga yang berhalangan hadir bisa terselesaikan ya masalahnya, urusannya. Nah, seperti minggu lalu yang sudah Ibu ingatkan kepada Anda semua untuk dapat fokus dalam belajar. Jadi yang di atas meja, jika tidak ada hubungannya pada pembelajaran kita pada pagi ini, mohon disimpan dulu. Yang ada di atas meja hanya alat tulis dan buku yang sesuai pada materi kita hari ini, dan laptop juga tidak apa-apa ya. Oke. Kita pada pagi ini kita akan membahas mengenai hukum huk. Sebelum itu pada pembelajaran hari ini Ibu mengharapkan agar tercapainya tujuan pembelajaran, yang mana yang pertama itu melalui pembelajaran siswa diharapkan memahami konsep dari hukum huk. Yang kedua, melalui percobaan siswa diharapkan dapat menentukan konstanta pegas pada susunan tunggal dan dengan tepat. Lalu yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil percobaan tersebut dengan tepat. Nah, selanjutnya seperti yang Anda lihat pada layar, apa yang Anda lihat di pada layar tersebut gambar apa? Ada yang bisa menebaknya? Bisa menjawabnya? Ya, silakan Nabil. Pegas motor Bu. Ya, gambar pegas pada motor. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan pegas pada motor? Nah, coba Anda perhatikan di jalanan itu kan banyak terdapat polisi tidur. Nah, kalau kita berkendara, ketika kita melewati polisi tidur tersebut, otomatis kendaraan kita tersebut berguncang ketika melewatinya. Nah, itulah guna dari pegas pada motor pada kendaraan tersebut untuk meredam itu. Jadi ketika adanya melewati polisi tersebut, maka
pegas tersebut akan menekan dan jika diberi gaya dia akan merenggang. Nah, itu merupakan pegas tersebut merupakan salah satu dari sifat elastis. Nah, itu sudah kita pelajari ya minggu lalu mengenai sifat elastis. Selain pegas, apa saja yang Ananda ketahui dari minggu lalu kita belajar sifat elastis selain pegas yang merupakan sifat elastis? Coba, apakah masih ingat pelajaran minggu lalu? Selain pegas, elastis ada? Iya, Kak Mutia? Karet gelang. Ya, betul, karet gelang. Lalu ada? Balon, Bu. Ya, benar, balon, karet gelang ya. Ada pegas juga. Nah, ternyata Anda masih ingat ya materi minggu lalu. Nah, selanjutnya itu Ibu akan membahas mengenai konsep dari hukum Hooke. Ibu sudah membagikan modulnya ya kepada Ananda semua minggu lalu. Mungkin ada Ananda yang sudah membacanya. Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apa yang terlintas di pikiran Ananda tentang hukum Hooke? Ya, silakan Feby. Menjelaskan tentang besar gaya maksimum. Ya, menjelaskan tentang besarnya gaya maksimum ya, Feby. Benar sekali. Coba kita tampung dulu jawaban dari Feby. Siapa lagi yang menjawab? Ya, Syakila. Apa Syakila? Hukum Hooke itu menjelaskan hubungan antara besar gaya dengan pertambahan panjang. Ya, jawaban dari Ananda semua, dari Feby dan dari Syakila bagus ya. Sudah mulai paham nih tentang garis besar dari hukum Hooke tersebut. Nah, coba kita bahas. Oke. Konsep dari hukum Hooke ini adalah hubungan antara besar gaya pertambahan panjang pegas pertama kali yang diamati oleh Robert Hooke. Nah, itu yang disampaikan oleh Feby tadi ya, pertambahan panjang pegas. Nah, seorang ahli kimia dan matematika berkebangsaan Inggris ini Hooke yang membuat hukum yaitu hukum Hooke yang menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Besarnya gaya F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya yaitu delta L. Nah, ini merupakan konsep dari hukum Hooke. Oke, selanjutnya bunyi dari hukum Hooke. Coba Ibu minta Dea bisa dibacakan, tolong dibacakan. Bunyi hukum Hooke, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Ya, itu merupakan bunyi dari hukum Hooke. Nah, sudah dibacakan oleh temannya tadi. Lalu untuk rumus dari hukum Hooke tersebut ada F sama dengan K kali delta L, lalu ada Fp sama dengan minus K kali delta L, di mana F tersebut merupakan gaya pada pegas, N dan K itu konstanta pegas, satuannya per M, dan delta L itu adalah pertambahan panjang pegas, satuannya itu adalah M. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai ada konsep dari hukum Hooke, lalu ada bunyinya dan persamaannya. Nah, di sini kita akan coba melakukan percobaan sederhana. Ibu sudah menyiapkan AKPD. Anda sudah dibagikan ya menjadi 2 kelompok. Satu mungkin bisa di sini, Feby ya, di sini. Ibu akan membagikan ini. Nah, coba buka KPD-nya semuanya. Pada KPD tersebut di sini dijelaskan ada alat dan bahannya, yaitu ada mistar, ada statif. Feby ada bawa mistarnya? Ada, Bu. Nah, coba keluarkan. Ya, terima kasih Feby. Ada mistar, lalu ada statif dan klem. Ini merupakan statif dan klemnya. Lalu ada beban. Beban di sini kita menggunakan banyak variasi, ada dari 10 gram, 10 gram, 20 gram, dan yang paling besar ini ada 50 gram. Lalu ada pegas.
Nah, untuk percobaannya itu Anda buka di halaman 3. Coba dibacakan yang di sini. Yang pengumpulan data tersebut, yang ini nomor satunya. 1. Gantunglah Pegas pada statif pada gambar 1 dan ukurlah panjang Pegas tanpa beban, Ya. yaitu L0. Ya, katanya kan gantung Pegas pada statif, berarti kita gantung nih bisa kita karya ini kan ya, kalau mau di atas ataupun. Nah, terus kita kunci terlebih dahulu. Nah, caranya ininya kita gantung Pegasnya. Lalu di sini ini merupakan panjang Pegas tanpa beban, yaitu L0. Nah, seperti terlihat pada gambar. Lalu yang kedua, itu timbanglah massa beban dan catat hasilnya ke dalam tabel. Anggaplah percepatan gravitasi di semua tempat itu sama, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat untuk menghitung berat beban. Jadi kita tidak perlu lagi mengukur massa beban ya, karena di sini sudah ada keterangannya dijelaskan, ada 20 gram, ada 10 gram. Lalu sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengukur L0-nya, panjang Pegas tanpa beban, dengan menggunakan penggaris. Ya, ukur. Di sini 14,5 cm. Nah, berarti ini L0-nya kita dapati 14,5 cm. Anda tulis dekat atas tabel atau samping tabel di ruang kosong L0-nya. Lalu yang ketiga gantungkan beban pada Pegas dan ukurlah panjang Pegas setelah diberi beban. Jadi yang Anda gantung beban ini ada 10 gram. Ada 10 gram ini kita keluarkan dulu. Oke, sebelum itu kita menggunakan yang 50 gram. Anda gantungkan. Nah, terlihat kan panjangnya perbedaannya dengan sebelum digantungkan. Berarti ini merupakan yang setelah diberi beban, yaitu L. Nah, ini Anda ukur berapa panjangnya ketika diberi beban 50 gram menggunakan listar. Nah, yang keempat itu ulangi langkah di atas dengan menambah beban. Jadi ini udah 50 gram nih. Kita tambah 10, berarti 60 gram ya. Nah, seperti apa ininya panjangnya? Berapa pertambahan panjangnya? Kalau kita tambah lagi 10 gram, 20 gram lagi berarti 80. Seberapa pertambahan panjang Pegasnya, begitu seterusnya. Nah, Anda lihat di tabel. Di tabel ada apa aja? Ada massa di sana. Di massa beban tersebut Anda tulis bebannya berapa aja. Lalu gaya berat itu menggunakan rumus F sama dengan M kali G. Berarti apa? Kita masukkan 10. Misalnya kita menggunakan massa 50, berarti dikali dengan 9,8. Nah, yang tabel ketiga itu adalah perubahan panjang Pegas, delta L. Nah, dengan rumusnya apa? Delta L. L dikurang L0. Berarti yang sudah kita beri beban dikurangi dengan yang sebelum diberi beban itu berapa. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Ya, ini cukup mudah ya, dan saya yakin Anda semua pasti bisa mengerjakannya. Jadi Ibu minta Anda semua untuk dapat mengerjakan ini percobaan ini dengan sungguh-sungguh, dan Ibu beri waktu 10 menit untuk melakukan percobaan dan 5 menit untuk melakukan pengolahan data. Ini silakan diambil yang kelompok ini. Oh, ini terlalu tinggi, bisa diturunkan. Ini kalau ada yang tidak dipahami bisa Anda tanyakan. Setelah Anda mengisikan tabel tersebut, Anda bisa menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Setelah itu Anda bisa dapat menyimpulkan dari percobaan yang sudah Anda buat. Ini mungkin kalau membutuhkan. Ada
kelompok 1 apakah ada kesulitan? Belum ya? Ini bisa diturunkan. Oh iya, bisa diturunkan. Bisa diatur. Oke, waktu percobaannya sudah habis, silahkan mulai mengolah datanya. Sambil mengolah data karena waktu kita tidak lama ya, tidak banyak. Oke, sudah habis waktunya? Sudah habis waktunya? Bagaimana kelompok ini? Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Nah, untuk pertanyaan dari kelompok 1 ya, apa ya, kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan di nomor 2 dan 3? Silakan maju ke depan menjawabnya. Dengan saya Nabil dari kelompok 2, kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, terutama bagaimana hubungan antara gaya dan juga perkembangan panjang pegas, kemudian tentukan nilai persentase pegas. Kelompok menyatakan bahwa misalnya gaya yang diberikan kepada sebuah benda elastis sebanding lurus dengan ketebalan panjangnya. Nah, kelompok diluruskan dengan F sama dengan 3 atau persentase pegas dikali delta X atau pertambahan panjang pegas. Lalu pada soal berikutnya tentukan juga nilai energi potensialnya. Untuk menentukan hubungan dari pertama panjang pegas dan energi potensialnya dapat dirumuskan dengan energi potensial atau P sama dengan setengah dari gaya dikali pertambahan panjang pegas atau delta X. Jadi rumusnya adalah setengah kali persentase pegas dikali X kuadrat. Ya, terima kasih banyak Abil. Beri tepuk tangan ke Abil. Ya, sudah bagus sekali ya. Sudah dijawab pertanyaan dari nomor 2 dan nomor 3. Ini bisa Ibu ulang kembali. Jawabannya itu dapat dari pembahasan yang sudah kita lakukan percobaan ini, yaitu yang terjadi ketika ujung pegas itu digantungi beban adalah pegasnya itu meregang dan terjadi perubahan panjang pegas. Lalu yang kedua, bentuk grafik antara F dan delta X menunjukkan nilai konstanta pegas yang tetap. Itu ada di pertanyaan nomor 1 ya. Nah, yang nomor 3-nya, berdasarkan grafik yang telah dibuat, gaya yang bekerja pada pegas itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula panjang pegasnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jawaban pada KPD-nya. Nah, dari Anda semua, kelompok 2 nih lagi. Apa yang dapat kelompok 2 simpulkan dari percobaan yang telah kita lakukan? Apakah bisa kelompok 2 menjawabnya? Bisa. Ya, silakan maju Nestia. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan. Dalam percobaan mengenai hukum Hooke yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya yang dikerjakan pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Maka, semakin besar pula gaya yang dikerjakan pada pegas. Sekian. Ya, itulah tadi sudah benar sekali ya yang disampaikan oleh Nestia dari kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, Anda semua, kita tadi sudah membahas mengenai konsep, mengenai percobaan dari hukum Hooke. Nah, Ibu harap Anda semua bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa untuk diulang-ulang kembali ya materinya. Nah, mengingat waktu kita sudah habis, Ibu sudah menyiapkan tugas kepada Anda semua pada LKPD-nya, yaitu di halaman 5. Itu silakan Anda kerjakan. Ibu tunggu minggu depan di buku tugasnya ya. Oke, kalau ada yang pertanyaan yang masih belum dimengerti, silakan cek di WA group. Oke, terima kasih banyak Anda semua. Ibu mohon maaf jika banyak kesalahan. Wakil dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu.